Baik, mari sebelumnya kita berdoa ya, minta Tuhan pimpin. Tuhan, kami sekali lagi ya Bapa mohon anugerah-Mu, jangan tinggalkan kami ya Tuhan tanpa ada hikmat, tanpa ada firman, tanpa ada nasihat daripada-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu sehingga kami bisa hidup di tengah-tengah dunia yang makin rusak dan kacau ini. Kiranya Tuhan bentuk kami sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang diselamatkan saja, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang benar-benar hidup bagi Kristus, menggenapi panggilan Tuhan, dan melaksanakan apa yang menjadi rancangan kekal-Mu bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk itu kami butuh hikmat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berikanlah pada kami firman-Mu, hikmat-Mu di sore hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kita coba mulai dari quote yang ada di buku ini ya. Jadi ini adalah quote yang paling pertama, kalimat yang paling awal juga dari buku ini ya. Ya hopefully bisa cukup kebaca ya. Saya langsung terjemahkan saja ya dalam bahasa Indonesia secara bebas. Dunia kita memiliki banyak informasi tetapi kurang hikmat. Banyak data tapi kurang kejelasan. Banyak stimulasi tapi kurang pemahaman atau sintesis. Banyak distraksi dan kurang ketenangan. Banyak pontificating. Ya, itu saya kurang tahu pontificating ya, tapi intinya kurang perenungan. Pondering itu perenungan. Kemudian more opinion, banyak opini tapi kurang riset, kurang kedalaman. Banyak pembicaraan tetapi kurang mendengar. Banyak melihat, banyak memandang saja tapi kurang melihat dengan mendalam ya. Look itu cuma sembarang lihat, see lebih mendalam. Banyak kesenangan, amusement, tapi kurang sukacita. Nah, ini quote paling awal dari buku ini ya, yang ditulis oleh Brad McCracken. Nah, kita jadi ingin mencari wisdom, mencari hikmat. Dan kita akan lihat bahwa ternyata dunia itu membentuk kita dengan caranya sendiri, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang justru bukan hidup di dalam hikmat Kristus, tapi justru jauh dari hikmat Kristus. Nah, ini ada satu kutipan lagi, next, dari seorang penulis, seorang pujangga, pembuat puisi dari Amerika ya, T.S. Eliot. Dia mengatakan seperti ini ya. Di mana bijaksana yang sudah terhilang di dalam pengetahuan, dan di mana pengetahuan yang sudah terhilang di dalam informasi. Nah, jadi berarti paling utama kan wisdom ya. Tapi untuk dapat wisdom perlu ada knowledge, kemudian ada informasi. Nah, seringkali hanya ada informasi, tapi tidak ada pengetahuan, tidak ada konten di dalamnya. Dan seringkali orang banyak konten, tapi kurang ada wisdom. Tidak tahu bagaimana kaitannya dengan kehidupan. Nah, ini kita ingin melihat bagaimana kita bisa hidup dengan lebih berhikmat di tengah-tengah dunia yang makin membawa kita kepada arah yang berbeda, bukan sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ingin lihat ya, tadi temanya kan information gluttony ya, jadi kerakusan informasi. Nah, maka di dalam buku ini dia berusaha untuk membawa kita melihat seperti analogi orang makan begitu ya. Jadi informasi itu seperti mendapat informasi seperti mendapatkan makanan. Nah, orang kalau rakus ada dua hal yang dia lakukan kan ya di dalam dia makan ya, yaitu makan terlalu banyak sama makan terlalu cepat ya. Makan eating too much sama eating too fast. Nah, jadi di dalam kita juga menangkap informasi, dua hal ini juga yang seringkali terjadi. Terlalu banyak informasi atau terlalu cepat kita melewatkan informasi. Ya, sebenarnya ada satu lagi tapi saya tidak bahas, agak lebih berkaitan sebenarnya dengan tema yang sebelumnya, yaitu tema self individualism ya, tema self modernism ya, diri yang modern, yaitu diri yang
merasa otonom. Nah, itu berarti hanya makan sesuai dengan yang disukai. Jadi ini 3 masalah di dalam gluttony ya. Makan kebanyakan, makan kecepatan, sama makan yang cuma disukai. Nah, orang kalau cuma makan yang dia sukai, maka itu membuat dia bisa masuk rumah sakit begitu ya. Pokoknya suka makan sambal, tiap hari makan sambal terus ya, maka hari-hari ke belakang terus itu ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Kita akan bahas 2 hal tadi ya, eating too much sama eating too fast. Nanti mungkin di dalam pembahasannya kita juga bisa ada diskusi bersama ya. Nah, eating too much ya saudara-saudara sekalian. Jadi kita coba lihat ya, keadaan kita saat ini adalah keadaan yang dimana dikatakan ada begitu banyak informasi ya. Sedikit data saja mungkin orang IT cukup bisa tertarik dengan hal ini ya. Menurut pengamatan beberapa ahli di tahun 2025 katanya ada 463 exabytes data yang akan diciptakan setiap hari. Nah, saya kurang tahu bagaimana hitung exabyte ya. 463 exabyte. Itu seperti 212 juta DVD per hari yang diproduksi. Jadi 1 exabyte itu apa ya? Atau 5 exabyte. Ternyata 5 exabyte itu adalah sama dengan seluruh kata yang pernah diucapkan manusia sejak dari munculnya peradaban. Itu cuman 5 exabyte. Tapi katanya nanti di tahun 2025, which is tinggal 1 tahun lagi di depan, akan ada 463 exabyte. Berarti 80 kali lipat ya data yang akan dihasilkan. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik ya kalau kita lihat di dalam kejatuhan manusia. Manusia itu jatuh, Adam dan Hawa jatuh di dalam kitab Kejadian pertama-tama karena apa kira-kira? Karena temptation of knowledge kan ya, karena pencobaan untuk mengambil atau untuk mengetahui lebih banyak ya. Jadi makanya kan dia mau ambil buah yang isinya knowledge of good and evil kan ya. Nah, ini Adam dan Hawa ya. Jadi pertama kali jatuh karena ingin punya banyak pengetahuan. Makanya dia ingin makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Steve Jobs itu kan dia bikin logo Apple ya. Ya meskipun ya saya tidak tahu apakah dia sebenarnya merujuk kepada kisah kejatuhan di kitab Kejadian ya. Tapi logo Apple ya Apple itu ya, yang dibait sedikit kan ya, yang digigit sedikit ya. Nah, itu apa sebenarnya ya yang mau digambarkan? Kira-kira mungkin yang mau digambarkan adalah ya dengan adanya iPhone, maka seluruh informasi menjadi dapat diakses. Ya, dengan adanya iPhone, smartphone, maka seluruh informasi dapat diakses. Nah, yang menarik ada satu penelitian dari seorang psikologi Amerika di Universitas San Diego, namanya Jen Twenge ya, agak susah bacanya, Jen Twenge. Dia mengatakan ada kenaikan di dalam masalah mental health ya, di dalam masalah kesehatan mental sejak kapan? Sejak munculnya iPhone di tahun 2007. Nah, jadi dengan munculnya smartphone, maka makin banyak orang mengalami mental crisis, mental health crisis. Di dalam perjalanan waktu, maka setelah 2007 ada tahun 2016. Nah, ini tahun yang sangat penting 2016 ya. Yaitu ketika Donald Trump mencalonkan diri menjadi presiden pertama kali. Nah, kali ini kan sudah kedua kali ya. Dan kemungkinan besar menang karena sudah sempat ketembak ya. Jadi secara psikologi orang mau pilih ini ya. Wah, ini mujizat dari Tuhan ya. Jadi kita mesti pilih ya. Terlepas dari itu, di tahun 2016 muncul istilah post-truth. Post-truth, yaitu orang tidak mau lagi memikirkan kebenaran, dan mereka berpikir bahwa ya sekarang adalah masa setelah kebenaran. Jadi kebenaran tidak terlalu penting.
Yang lebih besar pengaruhnya bukan fakta, tapi fear, rasa takut. Yang lebih besar bukan realita, tetapi kemarahan orang-orang. Yang lebih besar bukan kebenaran, tetapi opini dan emosi. Nah, ini zaman post-truth. Nah, banyak setelah Donald Trump itu, kalau kita cukup suka politik, kita bisa melihat banyak pemimpin yang namanya pemimpin populis. Pemimpin populis terpilih. Kenapa pemimpin populis terpilih? Karena orang lebih suka, wah, dia bisa sangat menggerakkan orang, punya emosi yang sangat bisa menggerakkan orang. Pemimpin-pemimpin karismatik biasanya, bukan gereja karismatik ya, maksudnya pemimpin politik karismatik ya. Kemudian orang-orang yang bisa memberikan suatu ketakutan ya. Wah, ini negara kita ada dalam masalah, maka ayo mari kita bersatu bersama. Nah, biasanya kan diktator seperti itu ya. Kalau kita pernah baca atau pernah nonton dokumenter Dictator's Playbook, maka salah satu strategi diktator adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Nah, maka diciptakanlah suatu keadaan di mana kita ini ada dalam bahaya, maka pilihlah saya. Ya, saya juru selamatnya. Nah, kira-kira ini pemimpin populis ya. Jadi setelah tahun 2016 banyak pemimpin yang naik itu adalah pemimpin populis. Nah, kemudian muncul tahun 2020. Wah, ini makin parah, yaitu masa Covid. Di masa Covid, maka data mulai kacau kan ya. Kita sudah tidak tahu ini mana yang benar ya. Obat Covid ini yang mana? Waktu itu kan mau minum, ada papa mertua saya Covid ya. Terus kemudian jangan minum obat ini obat untuk kuda. Waktu itu ada yang bilang begitu ya. Tapi ada yang lain bilang, oh ini boleh, justru bisa sembuh. Saya nggak tahu dia jadi minum atau tidak ya. Tapi pokoknya kita sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana rekomendasi yang tepat, mana rekomendasi yang keliru. Jadi tahun 2020 maka kita diperparah oleh Covid ya. Jadi 2017, 16, 20 menurut buku ini ya. Jadi ini timelines-nya. Intinya dari semua timelines ini adalah apa ya? Di mana informasi makin banyak dan orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan akhirnya juga orang makin bermasalah di dalam mental karena terlalu banyak informasi yang membuat dia gelisah, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam keadaan yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, kita ingin untuk melihat praktek-praktek hidup seperti apa yang akhirnya membuat hidup kita itu menjadi tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, jadi tujuan buku ini adalah ingin menunjukkan bahwa lihat, saat ini ada melimpah informasi. Nah, ini mempengaruhi hidupmu. Hidupmu menjadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu tidak punya lagi bijaksana Alkitab. Nah, jadi nanti kita akan melihat ya bagaimana akhirnya hidup kita itu menjadi tidak lagi seperti Alkitab. Nah, saudara, di dalam kita menjadi orang Kristen, yang penting itu kan juga bukan hanya pengetahuan ya, tapi juga praktek hidup. Nah, jadi doktrin mempengaruhi praktek. Seringkali orang punya doktrin yang benar, tapi prakteknya keliru. Dia tidak bisa menjalankan praktek seorang Kristen yang sejati. Misalkan, doktrinnya adalah doktrin inkarnasi. Percaya tidak? Percaya. Tapi praktek hidupnya tidak mencerminkan inkarnasi. Tidak mau melayani, tidak mau merendahkan diri, maunya dilayani. Nah, ini lihat ya, doktrin mempengaruhi praktek. Doktrin tidak punya kaitan dengan praktek akhirnya. Ya, jadi ini kekeliruan. Nah, jadi dalam kita menjalani hidup ini, seringkali praktek kita ini tidak sesuai dengan doktrin kita. Nah, dengan demikian hidup kita ini tidak berbijaksana. Bijaksana itu terletak kepada praktek hidup. Terletak kepada praktek hidup. Jadi bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu adalah right living. Nanti setelah kita bahas sedikit buku ini, kita akan lihat dari Alkitab, apa yang Alkitab bicara tentang bijaksana. Ya, tapi sedikit saja kita singgung,
bijaksana itu bicara right living, cara hidup yang benar. Nah, jadi kita di tengah-tengah keadaan seperti ini, keadaan yang informasi begitu banyak, kita akhirnya hidupnya menjadi tidak benar, tidak right, tidak berbijaksana, tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, kita coba mulai ya. Buku ini pertama-tama mengatakan bahwa di tengah-tengah informasi yang begitu banyak, hidup kita menjadi disorientasi, terdisorientasi dan terfragmentasi. Ya. Terdisorientasi maksudnya apa? Maksudnya tidak tahu arah, terdisorientasi. Ya. Terfragmentasi, terpecah-pecah hidupnya. Tidak ada integrity, ya, tidak ada kesatuan. Misalkan ya, mungkin kita pernah alami ini juga ya. Kalau laki-laki, lihat skor sepak bola, di sampingnya ada berita bencana. Nah, ini kalau lihat kan ini ya, kontras ya. Di satu sisi, wah ada kesenangan ini ya, lihat skor sepak bola. Tapi pas scroll ke bawah langsung muncul ada berita bencana. Atau misalkan contoh lain ya, lagi lihat foto traveling, setelah itu ada foto orang-orang kelaparan. Nah, ini kan berbanding terbalik ya. Atau lagi dengar khotbah, tapi tiba-tiba muncul iklan judi online. Nah, ada yang pernah seperti ini, mungkin bukan yang judi online sih ya, tapi maksudnya seperti ada kontra seperti itu ya. Ada tidak ya yang pernah punya pengalaman seperti ini ya? Sebenarnya juga waktu kita baca berita kan ya, misalkan lihat CNN, itu beritanya bisa bicara korupsi, tapi setelah itu juga bisa bicara traveling misalkan ya. Bisa bicara bencana di tempat lain, tapi juga bicara tentang sains misalkan. Jadi tidak ada tujuan di sini ya. Apa masalahnya ya? Nah, masalahnya dikatakan bahwa kita akhirnya menjadi orang-orang yang bisa hilang simpati, hilang empati. Hati kita menjadi mati rasa, hal yang serius kita tidak anggap penting. Yang kita utamakan adalah hal yang menarik. Nah, jadi akhirnya ada culture infotainment. Infotainment itu apa sih ya? Orang yang mau di-entertain oleh berita. Kalau zaman dulu nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Di RCTI itu kan banyak sekali infotainment ya. Mau apa ya? Dulu ada cek dan recheck. Baru apa lagi ya? Atau sekarang sudah nggak tahu ini kali ya yang lain. Ada silet, ada nggak tahu silet sekarang masih ada atau enggak ya. Ya mirip-mirip begitulah ya, tentang selebriti lah dan lain sebagainya. Namanya infotainment kan ya. Jadi orang di-entertain oleh informasi. Jadi yang diutamakan apa? Informasi yang menarik. Informasi yang menarik. Bukan informasi yang punya arti dan punya tujuan. Jadi akhirnya kalau kita terbiasa seperti ini ya, akhirnya hidup kita itu sulit untuk membedakan mana yang penting, mana yang harus diperjuangkan, mana yang tidak penting, dan mana yang tidak perlu kita perjuangkan. Jadi lihat ya, di dalam dunia yang dimana informasi makin melimpah, kita jadi terbiasa untuk lihat berita kan ya. Nah tapi makin sering kita lihat, makin kita bisa kabur, makin bingung ya, mana yang penting, mana yang tidak. Mana yang kita harus perjuangkan, mana yang kita lebih baik tidak pentingkan. Nah ini bermasalah ya secara teologi. Nah jadi kita mulai dari praktek, kemudian kita coba sesuaikan dengan doktrin kita. Nah biasanya kan kita belajar doktrin dulu ya. Nah sekarang kita coba lihat dari sisi praktek. Apakah praktek hidup kita ini sesuai tidak dengan doktrin kita? Nah kita punya doktrin apa ya? Kita punya doktrin keteraturan. Misalkan itu muncul dari konsep penciptaan. Tuhan kan mencipta itu dengan keteraturan. Bahkan Tuhan mencipta dari chaos, dari ketidakteraturan menuju order.
menuju keteraturan kan ya. Nah, berarti dari chaos menuju order. Ada arah, ada tujuan. Nah, sedangkan zaman sekarang justru melatih hidup kita tanpa ada arah, tanpa ada tujuan. Orang bisa melihat berita tapi nggak ada tujuan. Ya pokoknya cuma lihat-lihat aja. Lihat-lihat tapi nggak ada tujuan. Coba kalau kita ini ya duduk di samping orang. Minggu lalu saya keluar kota, naik pesawat. Terus kemudian lihat pas duduk ada satu orang di sebelah, pas duduk langsung buka Instagram gitu ya. Buka Instagram, pokoknya lihat saja ya. Ada foto liburan, tiba-tiba foto yang lain. Pokoknya lihat aja, nggak tahu apa tujuannya ya. Nah, jadi kita mesti perhatikan, jangan sampai hidup kita ini, keadaan kita, situasi kita mempengaruhi praktek hidup kita, dan akhirnya praktek hidup kita tidak sesuai dengan teologi kita. Nah, kenapa penting untuk sesuai dengan teologi? Karena itu yang benar. Setuju kan ya? Itu yang benar. Hidup yang teratur, itu hidup yang benar. Hidup yang punya tujuan, itu hidup yang benar. Hidup yang punya arah, yang tahu membedakan mana penting, mana tidak, itu yang benar. Karena Tuhan demikian. Karena Allah mencipta dengan order, dari chaos. Allah mencipta dengan tujuan. Maka mari kita jadi seperti Tuhan kita. Nah, kalau kita tidak jadi seperti Tuhan kita, maka kita tidak menjadi murid Kristus yang setia. Nah, jadi ini masalah wisdom, masalah hidup dengan berbijaksana, ini masalah bagaimana hidup dengan setia sebagai murid Kristus. Oke, kira-kira kalau sampai di sini ya, mungkin saya ingin tanya respon dari rekan-rekan sekalian, karena ini juga persekutuan. Cukup masuk tidak ya poin dari buku ini, yang pertama ini ya, yaitu hidup kita menjadi tidak terlalu ada arah dan tidak ada tujuan, karena terlalu banyak informasi dan kita surfing tanpa ada purpose. Setuju tidak ya? Iya, ini praktek hidup yang kita mesti perhatikan ya. Praktek hidup yang kita mesti perhatikan. Nanti di bagian berikut ya, tapi mungkin saya singgung sedikit ya. Seringkali, kekristenan itu kan mengajarkan kita untuk hidup redeeming our time. Betul ya? Tebuslah waktumu. Nah, akhirnya orang berusaha untuk tebus waktu dengan cara pokoknya mesti isi waktu saya kan ya. Isinya dengan apa? Lihat berita. Tapi lihat berita, lihat status, lihat apa lagi ya, lihat foto-foto, lihat story dan lain sebagainya tanpa ada tujuan. Nah, akhirnya bukan redeeming the time, bukan. Justru wasting time itu. Nah, ya jadi ini yang pertama ya. Hidup jadi terdisorientasi dan terfragmentasi. Nanti kita akan lihat ya, habit seperti apa sih ya yang akhirnya membawa kita punya cara hidup yang benar. Nah, jadi kita lihat dulu yang salah, kita coba evaluasi, selidiki hidup kita seperti begitu tidak ya. Kemudian nanti kita akan lihat solusinya bagaimana. Bagaimana habit yang benar. Kedua, di masa yang informasi ini begitu melimpah, maka kita kehilangan sense atau kesadaran tentang tempat. Nah, kesadaran tempat ini penting ya. Karena kalau kita sadar di mana kita harus berada, itu menentukan bagaimana kita setia dengan calling kita. Jadi sense of place itu menentukan kita setia tidak dengan calling kita. Nah, kita coba pelajari lebih jauh bagian ini ya. Nah, buku ini mengutip ada seorang yang terkenal di dalam bidang media, kultur, termasuk juga pendidikan, yaitu Neil Postman. Ini seringkali dikutip oleh Pendeta Ivan ya. Neil Postman ini di tahun 80 ya. Jadi bayangkan ya, sudah 40-an tahun kan ya. Tapi apa yang dia teorikan di tahun 80 ternyata terjadi sekarang ya. Waktu itu dia cuma lihat masalah telegraf, masalah TV saja. Tapi ternyata kritik dia di masa saat itu masih berpengaruh sampai sekarang. Nah, dia mengatakan seperti ini ya. Ketika kita punya banyak akses terhadap informasi,
Masalahnya adalah kita tidak sampai mengambil action. Ya, jadi hanya ada information tanpa meaningful action. Misalkan ya, waktu kita lihat berita-berita yang ada di mungkin di website atau di HP kita, di feeds kita dan lain seterusnya, kita mungkin bisa lihat berita yang ada di Venezuela. Kita mungkin bisa lihat berita yang ada di New Zealand, berita di Amerika. Akhirnya masalah orang lain juga semua menjadi masalah kita. Dan kita akhirnya mengabaikan apa ya? Mengabaikan place kita saat ini, kesadaran tempat kita saat ini. Kita akhirnya jadi berfokus kepada tempat di luar sana ya, bukan kepada tempat yang dimana Tuhan taruh kita berada di situ. Jadi kita seolah-olah menjadi orang yang global, tapi tidak bersifat lokal sama sekali. Yesus itu kan global ya, pasti ya, juru selamat seluruh dunia. Tetapi juga lokal, sangat lokal kan ya. Yesus ada di Yerusalem, Yesus melayani di situ. Yesus komitmen kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, jadi ketika orang itu losing sense of place, maka dia juga akan kehilangan sense di dalam menjalankan callingnya. Dia tidak bisa efektif menjalankan panggilannya. Jadi sekali lagi ya, banyak informasi, tetapi kemudian kita jadi terpusat dengan informasi yang begitu banyak, sehingga kita lupa bahwa kita dipanggil di sini dan di tempat ini. Losing sense of place dan calling. Kita cuman terpusat pada informasi tapi tidak ada action. Ya karena kita tidak bisa action. Mana bisa dengar berita tentang Venezuela terus kita ada action di sana? Kan nggak bisa ya. Berita tentang Ukraina diserang, saya mau juga jadi tentara di Ukraina. Kan nggak mungkin ya. Jadi nggak bisa ada action. Action itu di sini seharusnya. Nah tapi karena informasi begitu luas, media, massa, kemudian berita begitu banyak, kita hilang kesadaran bahwa kita harusnya berada di sini dan menjalankan panggilan kita di sini dan sekarang. Nah, jadi ini masalah yang kedua ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak ada action, tidak ada tindakan, tidak ada panggilan yang dikerjakan. Ketiga berkaitan dengan poin yang kedua ini ya, ketidakmampuan di dalam berkomitmen. Ketidakmampuan di dalam berkomitmen. Nah, jadi misalkan ya, zaman sekarang ini kan banyak sekali pilihan. Mau nonton Netflix misalkan. Bisa bingung kan ya mau nonton yang mana. Kalau saya sesekali nonton, ya memang bingung juga. Tapi biasanya saya cari film. Nah, ini ditegur istri saya karena katanya selalu cari film yang begitu. Film action dan kemudian ratingnya tinggi. Nah, ini yang saya cari ya. Jadi katanya, makanya bawa mobil cepat terus, nonton film action terus sih katanya. Makanya maunya buru-buru terus, nontonnya film action terus. Oh iya ya, mesti ganti ini ya. Tapi nggak bisa tahan nonton drama terlalu lama ya. Nonton langsung tarik aja di belakang. Apa sih ini kesimpulannya? Ya, jadi kita misalkan ada Netflix, bisa sangat banyak pilihan ya. Terus kita tidak tahu ini mana ini yang kira-kira cocok. Kita bisa freeze di situ karena terlalu banyak opsi. Belum lagi YouTube, belum lagi kalau di Smart TV kan Netflix, HBO, apalagi ya, Disney Hotstar, ada semua di situ kan ya, Catch Play dan lain sebagainya. Nah jadi akhirnya banyak sekali pilihan dan kita menjadi konsumer, ya menjadi konsumer. Nah ini bahaya ya. Kita melihat diri kita hanya sebagai konsumer. Tentu saja ada waktu kita melihat diri kita sebagai konsumer. Itu tentu saja ada waktu seperti itu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau keseluruhan hidup kita jadi seperti konsumer. Nah ini nanti pengaruh di gereja juga. Konsumer itu intinya apa sih ya? Tergantung taste kan ya. Tergantung taste, tergantung seleranya. Nah jadi pengaruhnya misalkan bagaimana ya? Pengaruhnya misalkan di gereja. Kita
akan memilih-milih gereja seperti memilih restoran. Nah, bersyukur di sini ya setelah sekian lama ini sudah ada rekan-rekan yang kita setia ya di dalam persekutuan kita. Tetapi zaman saat ini orang bisa melihat gereja seperti restoran. Jadi saya coba di sini, coba lagi di tempat lain. Jarang menemukan orang yang setia di restoran yang sama. Nah, kan jarang ya. Saya agak begitu ya. Karena malas milih ya. Jadi pokoknya kalau sudah di situ ya udah di situ saja. Dan makan itu juga yang sama. Jadi ini bukan konsumer ya cara hidupnya. Tapi karena informasi yang begitu banyak, kita praktek hidupnya membawa kita itu menjadi konsumer. Kita akhirnya melihat gereja bisa seperti restoran. Termasuk waktu gereja menentukan kebijakan. Nah, ini kalau dari sisi gerejanya ya. Gereja juga menentukan kebijakan. Misalkan dia bisa memikirkan begini ya. Wah, gereja sana begini. Gereja kita ini uniknya apa ya? Kita mesti cari keunikan gereja kita. Nah, ini mulai mikir bahwa jemaat itu kan konsumer ya. Terus kita mesti cari keunikan kita. Nah, saudara, kita itu kan unik bukan karena kita mau unik. Kita unik karena Kristus kan. Jadi kita jadi seperti Kristus saja pasti unik. Nah, masalahnya orang mau cari uniknya, akhirnya nggak jadi seperti Kristus. Nah, jadi kenapa gereja bisa berpikir, ayo cari keunikan kita. Misalkan keunikan kita, kalau ibadah, ya nggak tahu ada apa ya. Pokoknya ada hal yang aneh lah supaya jadi unik. Nah, kenapa? Karena gereja lain punya kok begini-begini. Ayo kita bikin satu yang beda supaya orang juga bisa datang kepada kita. Akhirnya yang terjadi orang nggak datang sama sekali ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sangat bahaya ya kalau kita melihat diri kita sebagai konsumer at all times. Nah, dunia membuat kita itu menjadi konsumer at all times. Nah, gereja tidak bisa demikian. Nah, jangan-jangan juga pilih pasangan bisa begitu ya. Makanya misalkan lama menikah ya, pilih terus gitu ya, coba dan seterusnya. Karena jadi konsumer saudara ya, akhirnya jadi lama ya. Ketidakmampuan dalam berkomitmen. Dan lebih bahaya lagi, memilih-milih iman. Nah, itu lebih bahaya lagi ya. Jadi akhirnya makanya sekarang muncul istilah kan, saya spiritual tapi tidak religius. Jadi ya saya nggak perlu ikut satu iman, satu tradisi, satu pengajaran tertentu, nggak perlu. Tapi ya pasti saya ini spiritual lah, saya tahu kok ada Tuhan. Jadi kamu ke gereja? Nggak juga sih, ya penting tahu ada Tuhan. Nah, ini spiritualis. Nah, karena tidak bisa berkomitmen saudara. Memilih-milih mana yang cocok dengan taste saya ya. Hari ini mau dengar khotbah reform, oke ke gereja reform. Tapi kayaknya sudah kelamaan ini khotbah reform marah-marah terus. Sudahlah, minggu depan pindah dulu ya. Pindah dengar khotbah karismatik. Wah, ini menenangkan ya, Mazmur 23 dan seterusnya. Oke. Setelah itu pindah kemana lagi? Nah, coba yang lain lagi begitu ya. Nah, kita tidak bisa berkomitmen. Nah, masalahnya ya, kalau kurang berkomitmen berarti kurang mengasihi kan. Kalau kurang berkomitmen pasti kurang mengasihi. Kalau kurang berkomitmen pasti kurang daya juang. Kalau kurang berkomitmen pasti kurang ketekunan. Nah, ini semua against dengan virtue Kristen. Betul tidak ya? Virtue Kristen apa? Mengasihi. Virtue Kristen kerja keras. Virtue Kristen bertekun. Persevere. Itu kan virtue Kristen ya. Nah, jadi dunia zaman sekarang melatih kita untuk tidak menghidupi virtue kekristenan. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya kita cuman rasa nyaman karena kita punya doktrin yang benar. Tapi kita lupa bahwa hidup kita sudah tidak sesuai dengan doktrin kita. Jadinya iman cuman di pikiran, tapi tidak nyata dalam hidup. Malah hidup jadi seperti dunia. Nah, kalau seperti ini, kita tidak jadi menggenapi panggilan Tuhan bagi kita. Dan akhirnya kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menyatakan Kristus bagi orang lain. Nah, ini bahayanya. Oke, jadi mari kita perhatikan ya.
Bagaimana dunia itu mau bentuk kita. Dunia bentuk biasanya lewat praktek, bukan lewat doktrin. Bukan lewat ajaran, tapi biasanya lewat praktek. Nah, maka kita mesti berhati-hati, mari kita awas dengan tadi kita doakan penyesat ya. Tapi penyesat nggak selalu doktrin salah, penyesat juga dari praktek-praktek hidup yang kita rasa, oh ya ini menyenangkan ya. Terus kita mulai lakukan hal itu, padahal bukan sesuai dengan iman Kristen. Nah, tadi 3 hal tadi adalah eating too much, ya, makan terlalu banyak. Sekarang yang berikutnya adalah eating too fast, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat itu maksudnya apa ya? Orang zaman sekarang karena begitu banyak informasi selalu ingin mencari hal yang baru. Hal yang baru terus menerus. Jadi karena informasi sekarang kan makin cepat ya. Nah, 3G, 4G, 5G. Informasi makin cepat. Maka yang diutamakan sekarang adalah kebaruan. Dikatakan, ya ini mungkin cuma survei umum ya, yang gak terlalu resmi. Katanya orang itu rata-rata cek smartphone tiap hari 200 kali. Ada yang 200 kali? Kira-kira kita di bawah atau di atas itu ya. Jadi tiap hari ingin mengisi, setiap kali ada waktu kosong ingin diisi terus dengan hal yang baru. Entah itu di supermarket kah, entah itu lagi tunggu bus, kalau konteks kita mungkin tunggu Grab, entah itu di toilet mungkin. Pokoknya ingin isi waktu kosong dengan hal yang baru. Nah, tadi saya sudah sempat singgung ya. Apakah ini artinya menebus waktu ya? Apakah menebus waktu berarti setiap waktu yang kosong kita pakai untuk isi dengan hal yang baru? Nah, belum tentu ya. Belum tentu. Apalagi kalau baru sudah tidak ada tujuan. Baru tidak benar lagi. Baru tidak ada nilai yang berkualitas. Nah, itu kacau. Nah, jadi orang itu kan ingin memanfaatkan waktu, redeeming the time. Tapi mari redeeminglah dengan benar. Kalau di Alkitab kan dikatakan orang yang redeeming the time itu bagaimana sih? Yang mengenal kehendak Tuhan. Berarti orang yang redeeming the time berarti waktunya dia isi dengan mengerjakan kehendak Tuhan. Mari coba kita lihat ayat itu ya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang Efesus pasal 5 ayat yang ke 17 ya. Dari ayat 16. 1, 2 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bagaimana mempergunakan waktu? Yaitu mengerti kehendak Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi orang modern ini ingin seolah-olah redeeming waktunya. Waktu mereka. Tetapi mereka redeem dengan mengisi dengan berbagai informasi saja. Nah, ini tidak benar ya. Ini tidak sesuai dengan firman. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau orang mencari hal yang baru terus-menerus ya, maka ya ini kita bisa gabungkan dengan neuroscience ya. Ya mungkin di sini ada dokter bisa nanti tambahkan di dalam diskusi nanti ya. Tapi dikatakan bahwa otak kita itu ya terus-menerus diisi dengan hal yang baru, akhirnya menjadi lebih mudah untuk melupakan daripada mengingat. Lebih mudah lupa daripada ingat. Nah, kemarin waktu retreat sekolah Logos, saya share sedikit ya, menarik dari sisi pendidikan. Waktu itu kita lagi bahas tentang working memory sama long term memory. Nah, jadi anak-anak itu ketika diberikan satu materi, maka dia terima dengan working memory, ya, memori kerja. Nah, kemudian akan dilempar kepada long term memory. Nah, working memory ini jangan terlalu banyak hal yang dia terima. Dikatakan bahwa biasanya orang cuma 4 hal yang dia bisa terima bersamaan. Selebih dari itu akan kacau working memory-nya ya.
akan kerja dengan salah dan akhirnya dia akan banyak lupa. Jadi cukup sedikit apa yang dia terima dalam working memory, kemudian akan dilempar ke long term memory. Nah, di long term memory ini butuh waktu untuk dia bisa pikirkan lebih matang. Nah, jadi kan kalau diisi terus hal baru, nggak bisa ada waktu untuk pikirkan lebih matang ya. Akhirnya lupa semua. Lupa. Bukan makin kuat cara pikirnya, tapi makin lemah karena terlalu banyak hal yang baru diisi. Nah, jadi di dalam long term memory itu dikatakan makin kita ada waktu untuk memikirkannya, itu disebut konsolidasi ya. Makin kita ada waktu untuk mengkonsolidasi informasi kita, makin link antara informasi satu dengan informasi yang lain makin kuat. Kita bisa makin koneksikan. Jadi belajar tentang firman Tuhan, belajar doktrin, wah bisa dikoneksikan dengan sains. Nah, ini long term memorinya kerja dengan bagus. Belajar firman Tuhan dikoneksikan dengan matematika. Wah, ini long term memorinya bagus ya. Tapi kalau belajar firman Tuhan setelah itu lupa semua ya. Karena setelah itu diisi dengan berita-berita yang lain. Akhirnya lupa semuanya. Nah, jadi ternyata begitulah cara kerja otak kita. Maka poinnya apa ya? Poinnya kita perlu ada waktu untuk berefleksi. Kita perlu ada waktu untuk menggabungkan pemikiran kita. Nah, dunia atau media zaman sekarang itu yang ditawarkan adalah quick answers, jawaban yang cepat. Google memberikan jawaban yang cepat. Wisdom, kebijaksanaan, seringkali bukan bagaimana mendapatkan jawaban secepat mungkin, tapi bagaimana kaitannya dengan berpikir, berefleksi, memikirkan gambaran yang lebih besar, memikirkan kompleksitasnya, memikirkan perjalanan pikiran itu seperti apa. Nah, itu wisdom. Nah, jadi zaman sekarang cuman secepatnya memberikan informasi kepada kita, tapi tidak melatih kita untuk berpikir yang panjang, yang kompleks, dan dengan gambaran yang lebih besar. Dengan demikian orang tidak punya wisdom, tidak punya wisdom. Nah, ini kan seperti orang makan ya. Kalau kita makan tanpa benar-benar dikunyah begitu ya, maka kita tidak akan terlalu mendapatkan nutrisinya. Nah, demikian juga dengan informasi, kita perlu waktu untuk memikirkannya dengan lebih dalam. Nah, dikatakan zaman sekarang orang ketika membaca jadinya bacanya skimming ya. Pokoknya baca secepatnya saja. Akhirnya menjadi pemburu data. Tapi bukan yang cultivators ya. Apa cultivatorsnya ya, bahasa Indonesia yang lebih tepat ya. Orang yang mengurusi ya, atau yang mengembangkan data dan pengetahuan itu. Jadinya cuma jadi pemburu, bukan orang yang mengusahakan pengetahuan. Nah, saudara, sebenarnya sebagai hamba Tuhan ini juga cukup berkaitan ya. Seringkali sebagai hamba Tuhan itu kita persiapan, jadinya baca banyak informasi, banyak tafsiran, tapi kurang merenungkan. Akhirnya yang dibagikan bisa saja cuman data, bukan message, bukan pesan, bukan yang menjadi isi hati Tuhan. Karena maunya diisi dengan informasi saja. Nah, saudara-saudara sekalian, kita diajar untuk merenung. Nah, iman Kristen itu mengajar kita merenung. Ya, nanti kita akan lihat praktek-prakteknya ya. Ya, ini jadi agak panjang sedikit, tapi kiranya kita boleh melihat ini dengan lebih detail ya. Nah, jadi ini di dalam eating to fast, pertama orang akhirnya hanya mencari kebaruan saja, mencari kebaruan dan tetapi tidak mau merenung dengan dalam. Nah, kedua, masalah di dalam eating to fast adalah hanya menekankan present, saat ini saja. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya begini ya, orang akhirnya kan sekarang ingin cari kebaruan ya. Jadi yang diutamakan ya yang sekarang ini. Yang di belakang bagaimana? Diabaikan. Ya, cepat sekali muncul hal yang baru sehingga dikatakan yang di belakang ini tidak lagi penting.
The new quickly becomes old. Ya, ini istilahnya ya. Hal yang baru sangat cepat jadi hal yang lama. Nah, perkembangan juga demikian kan ya. Misalkan HP ya. Ini HP apa ya? Vivo ya. Vivo ini nggak tahu sudah berapa, sudah Vivo apa sekarang ya. Sangat cepat perkembangannya. Yang lama bagaimana? Buang. Ganti selalu yang baru. Yang diutamakan pokoknya yang baru, yang baru. Tapi yang baru belum tentu punya kualitas, yang baru belum tentu benar, yang baru belum tentu punya nilai yang tinggi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bahaya ya. Misalkan di dalam kita berteologi, makanya tidak heran sekarang muncul Kristen progresif kan ya, karena mau yang baru, yang progresif. Padahal juga kalau didengar-dengar, ya saya belum pernah dengar secara langsung dan mendetail ya, mempelajarinya. Sebenarnya juga nggak progresif amat tanda kutip ya, karena zaman dulu juga ada ajaran-ajaran yang salah seperti itu. Jadi juga nggak progresif amat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita jangan terkecoh dengan kebaruan. Nah, reform itu kan sangat menghargai tradisi ya. Nah, kalau kita tidak menghargai tradisi, kita akan kehilangan kekayaan justru. Makanya tema PA kita membaca bersama orang mati kan ya. Nah, ini orang mati pun dihargai ya. Kekayaan. Kita ini tidak berdiri sendiri. Kita bukan gereja yang saat ini unik. Tidak ya. Ini kita melanjutkan apa yang di belakang. Dan untuk kita bisa maju, kita perlu lihat yang di belakang. Tradisi yang sudah lama ini. Bahkan apa yang kita pergumulkan sekarang sudah digumulkan juga zaman dulu. Nah, di situ kita mendapatkan kekuatan. Di situ kita mendapatkan hikmat. Nah, mari jangan kita terobsesi dengan kebaruan. Terobsesi dengan hal yang paling relevan saat ini. Itu justru bahaya ya. Alkitab itu baru atau lama sih? Alkitab baru atau lama? Baru atau lama? Pertama-tama pasti lama ya. Tapi terus-menerus memberikan kepada kita pengertian. Kenapa? Karena itu kebenaran. Nah, kalau namanya kebenaran tidak ada baru dan lama. Kebenaran selalu relevan. Itu kebenaran. Nah, jadi kalau orang terlalu mengutamakan kebaruan, bisa saja Alkitab ya dibuang karena dianggap kuno. Nah, ini sangat bahaya. Ya, jadi mari kita jangan dipengaruhi dengan cara pikir dunia, dengan cara hidup dunia. Mari kita selalu selidiki apakah praktek ini sesuai tidak dengan praktek iman Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebelum lanjut kepada praktek-praktek yang benar yang bisa membawa kita untuk hidup makin sesuai dengan bijaksana iman Kristen, mari kita renungkan sedikit apa itu bijaksana ya. Apa itu hikmat? Nah, ini kemarin juga di remaja saya membawa tema ini ya, hikmat dan pengetahuan. Hikmat kalau kita lihat di dalam kitab Amsal sangat luas hikmat itu ya. Hikmat itu bicara tentang hidup yang benar, hidup yang adil, hidup yang lurus. Itu hikmat pertama. Kedua, hikmat dikatakan akan menjaga seseorang supaya hidupnya tetap terpelihara dan aman dari bahaya. Itu hikmat. Ketiga, hikmat dikatakan ketika hikmat ada pada diri seseorang, maka hidup orang itu menjadi berkat bagi orang lain. Berarti bukan hanya hidupnya aman, hidup orang lain juga aman, jadi berkat. Jadi orang berhikmat selalu berguna bagi orang lain. Orang berhikmat bukan self-centered. Orang berhikmat justru menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hikmat juga membuat seseorang memiliki masa depan dan harapan. Jadi kalau tidak ada hikmat, tidak punya masa depan dan harapan. Ini kata Amsal. Kelima, hikmat membuat seseorang memiliki hidup yang kudus, bukan hidup yang cemar. Ini cuman sedikit saja ya dari apa yang saya simpulkan dari kitab Amsal. Tapi sudah cukup memberikan gambaran yang luas tentang apa itu hikmat. Intinya hikmat itu harta yang berharga. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Hikmat itu yang membuat hidup seseorang berbahagia dan orang lain pun menerima berkat.
orang lain pun menikmati kebahagiaannya. Singkatnya, hikmat itu adalah hidup yang flourish. Hidup yang seutuhnya, hidup yang berkembang, hidup yang indah, itu hikmat. Ya, hidup yang flourish. Jadi itulah menjadi manusia yang sejati. Nah, maka Tuhan mau kita itu menjadi manusia yang sejati. Kita diselamatkan bukan hanya sekedar supaya kita lepas dari hukuman maut, tetapi supaya kita hidup. Ini kan yang tadi kita renungkan bersama ya. Bukan supaya kita hanya lepas dari hukuman maut, tapi supaya kita mengalami hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah salah satunya hidup yang berhikmat. Hidup yang berhikmat. Nah, jadi kalau kita mau jadi manusia seutuh-utuhnya, manusia sejati-sejatinya, harus jadi orang berhikmat. Itulah manusia yang sejati. Inilah rancangan penebusan Kristus. Kita bukan hanya dibenarkan, tapi dikuduskan. Dikuduskan dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup yang berhikmat. Dengan demikian kita menggenapi panggilan menjadi gambar dan rupa Allah yang sejati. Nah, hikmat di dalam perjanjian baru digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Nah, jadi orang yang berhikmat adalah orang yang serupa Kristus. Atau kita bisa katakan orang yang berhikmat adalah orang yang dimana Kristus hidup di dalam dia. Nah, ini orang berhikmat. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru kan dikatakan ya, Kristus adalah hikmat Allah. Seluruh hikmat Allah tersembunyi di dalam Kristus. Bahkan hidup Kristus dikatakan adalah hidup yang berhikmat. Nah, coba kita baca ya, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-40, ayat yang ke-52 ya. Ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertumbuh di dalam hikmat. Yesus menjadi manusia yang sejati. Dia bertumbuh di dalam hikmat. Tadi kan kita sudah dengar ya, bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang menjadi manusia yang seutuh-utuhnya, sejati-jatinya. Yesus bertambah di dalam hikmat. Dan ternyata orang yang berhikmat adalah orang yang dikasihi Allah dan manusia. Orang yang atraktif berarti. Orang yang interesting bagi orang lain. Seringkali kan orang reform dikatakan, aduh kurang menarik ya bagi orang lain ya. Nah, ini kurang berhikmat berarti ya. Reform ya, kaku lah, reform lah, apalah ya. Semua hal-hal yang biasanya kita dengar itu ya. Tidak friendly dan sebagainya, tidak menarik dan seterusnya. Tapi harusnya kalau kita orang yang kenal Kristus, kita akan menarik bagi orang lain. Karena orang lain mau belajar sesuatu dari kita. Orang lain ingin cari hikmat dari kita. Tentu saja ada orang yang menolak kita, itu sudah pasti ya. Tetapi bukan berarti tidak ada yang tertarik. Karena di dalam kita ada Kristus, ada hikmat, ada kebenaran. Oke, jadi menjadi orang berhikmat berarti intinya menjadi seperti Kristus. Maka dari tadi apa yang kita bahas, kalau kita mengikuti cara dunia, maka kita hidup tidak berhikmat. Berarti kalau kita hidup tidak berhikmat, kita makin tidak menjadi seperti Kristus. Nah, jadi ini masalah serius saudara ya. Ini bukan cuma masalah gaya hidup, ini masalah menjadi seperti Kristus. Jadi kita mesti awas dengan cara dunia membentuk hidup kita ini. Praktek-praktek dunia ini kita mesti awas, karena bisa membuat kita menjadi tidak seperti Kristus. Nah, kita tidak mau demikian. Kita mau jadi seperti Kristus. Kita bukan cuma mau diselamatkan oleh Kristus kan ya, tapi kita juga mau jadi seperti Kristus. Amin. Nah, maka sekarang mari coba kita lihat ya. Kembali lagi ke buku tadi, bagaimana praktek-praktek hidup yang membuat kita lebih berhikmat dan membuat kita makin jadi seperti Kristus. Nah, saya coba bahas dengan agak cepat sedikit. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tadi kan judul bukunya adalah Wisdom Pyramid. Nah, ini kan sebenarnya kaitannya dengan Food Pyramid ya. Tadi saya tanya istri saya, terus kok di Food Pyramid itu paling bawah apa?
Kan dia ambil food tech ya. Dan dia sudah lupa juga ya. Apa paling bawah ya? Karbohidrat? Oh, karbohidrat ya. Itu orang Indonesia kali paling bawah karbohidrat ya. Kalau orang luar mungkin enggak ya. Ya, protein. Jangan. Ya, jadi paling bawah berarti paling mendasar kan ya. Mungkin boleh lihat lagi gambar tadi bukunya ya. Paling bawah paling penting. Nah, ini piramida yang seperti ini beda dengan konsep piramidanya Abraham Maslow ya. Kalau Abraham Maslow di atas berarti yang paling utama, paling penting kan ya. Nah, kalau ini bukan, justru bawah yang paling penting. Nah, maka yang paling bawah itu adalah Alkitab. Jadi, bagaimana kita mau counter habit dunia ini? Pertama-tama kita mesti bertumbuh di dalam Alkitab, bertumbuh di dalam firman. Jadi kita mau belajar untuk jadi seperti Kristus kan ya. Karena orang berhikmat adalah orang yang seperti Kristus. Maka bagaimana belajar menjadi seperti Kristus? Pertama-tama Alkitab penting. Ya, mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itu adalah hal yang paling mendasar, foundational, absolute. Kita harus bertumbuh di dalam firman. Nah, bertumbuh dalam firman bagaimana? Bertumbuh dalam firman itu berbeda terbalik dengan membaca media, saudara. Kalau kita baca zaman sekarang kan ya berarti baca lewat saja, ya udah selesai. Kita baca Alkitab biasanya satu perikop berapa kali baca ya? Hah? Oh, sampai malam baca terus. Bisa jadi hamba Tuhan berarti udah baca. Ya, tapi jarang mungkin orang yang begitu ya. Biasanya baca terus kemudian, aduh ini memang Alkitab susah ya. Saya mesti ikut PA saja ya, karena sulit memahami sendiri. Padahal malas baca sebenarnya ya. Atau terkadang saya juga kalau baca kok ini saya kurang bisa paham apa ya, maka doa saja, Tuhan ampuni karena kurang bisa memahami. Padahal nggak mau baca terus ya. Ya, jadi baca Alkitab berbanding terbalik dengan baca media. Zaman sekarang orang ya baca lewat saja ya. Nah, tidak ada refleksi, tidak ada meditasi, tidak ada kontemplasi. Baca Alkitab harus, mari kita usahakan ada meditasi sampai ada kontemplasi juga. Nah, kalau orang Puritan, ini sempat saya bawakan di remaja ya, mereka membedakan dua hal, seperti gambaran domba ya. Pertama, gazing. Ya, gazing itu berarti lihat, melihat, menatap, lihat-lihat, itu gazing. Nah, ini berarti mempelajari Alkitab, studi Alkitab, itu gazing. Tapi ada yang kedua, grazing. Grazing berarti seperti mengunyah makanan. Maka firman Tuhan itu harus dikunyah, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak kunyah, kita tidak akan dapat nutrisinya. Kalau kita tidak kunyah, kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak kunyah, maka kita akan kekurusan. Kita tidak akan ada kekuatan spiritual. Mari kita belajar untuk berkontemplasi terhadap firman. Ini yang paling mendasar. Jadi, makin kita baca Alkitab, makin kita jadi seperti Kristus. Makin kita tahu bagaimana seharusnya hidup seperti Kristus. Jadi pertama, Alkitab. Kedua apa kira-kira itu? Gereja. Ya. Nah, di buku ini penulisnya Brad McCracken itu membahas banyak tentang gereja. Panjang sekali dia bahas tentang gereja. Mungkin konteks Amerika juga yang dimana banyak pemuda meninggalkan gereja. Nah, jadi gereja ini memberikan habit yang berbeda dengan dunia, sehingga kita akhirnya bisa makin bertumbuh serupa dengan Kristus ya. Misalkan, ya contohnya tadi ya, membahas Alkitab kalau di gereja, khotbah misalkan khotbah ekspositori kan ya. Makanya bahaya sekali saudara kalau kita datang ke gereja terus khotbahnya ya cuman lewat begitu saja. Tidak dikunyah, tidak direnungkan, tidak dijabarkan. Nah kan beberapa waktu lalu dibilang di gereja Katolik khotbah hanya jadi 8 menit ya. Hanya jadi 8 menit. Ya, itu mirip mungkin seperti ke sekolah minggu kalau 8 menit ya. Tapi kepada orang dewasa yang dibilang dengar selama 8 menit.
Nah, gereja akhirnya jadi seperti dunia kan. Gereja melatih jemaat, bahkan bukan melatih, membuat jemaat makin nyaman dengan cara dunia, yaitu ada informasi cukup lewat begitu saja. Akhirnya tidak bisa bertumbuh dalam hikmat. Selain itu apalagi ya? Gereja melatih kita untuk membaca Alkitab di dalam komunitas. Nah, sehingga kita tidak hanya mengenal Tuhan dari diri kita sendiri, tapi kita juga mengenal Tuhan dari orang lain. Bahkan bukan cuma dari saudara kita yang ada di sini, tapi juga yaitu dari sejarah, dari orang-orang yang sudah mendahului kita, dari teolog-teolog yang sudah ada jauh di belakang kita. Kita belajar kekayaan firman dari mereka. Nah, ini beda dengan media kan ya. Media mengajar kita untuk selalu mencari apa? Mencari apa tadi? Kebaruan. Ya, kebaruan. Dan tidak perlu komunitas kan ya. Sendiri bisa akses kok. Sendiri bisa membentuk cara pikir sendiri. Akhirnya jadinya kan bias. Nah, justru dalam gereja kita dilatih untuk tidak jadi bias, karena ada orang lain yang memimpin kita. Sama, hamba Tuhan juga dilatih tidak jadi bias, karena waktu persiapan khotbah membaca juga tafsiran-tafsiran dari orang lain, dari hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di zaman sebelumnya, sehingga tidak jadi bias. Nah, ini bahaya sekali kalau jadi bias, akhirnya kita tidak melihat kelimpahan, atau jadinya keliru kita mengajarkannya. Nah, itu yang diajar oleh gereja. Kemudian satu lagi yang mungkin ya dari gereja. Gereja juga melatih kita untuk bukan mengutamakan hal-hal yang trending. Kan zaman sekarang yang utama yang trending ya. Misalkan hari ini ada hari apa gitu ya, maka itu yang diutamakan. Gereja bukan mengutamakan hal yang trending, tapi gereja mengutamakan hari-hari yang ada kaitan dengan Tuhan, dengan Kristus. Makanya kita rayakan misalkan Natal, kita rayakan Paskah, kita rayakan Lent sebelum persiapan buat Jumat Agung, dan Advent sebelum persiapan Natal. Ini kita lalui, hari kenaikan, hari Pentakosta. Jadi hari-hari penting kita bukan karena tren ya, karena karya Kristus. Nah, ini gereja mengajarkan kita seperti begini. Nah, jadi sangat penting ada di gereja. Kalau kita mengatakan, oh saya cukup dengar khotbah online, nah itu tidak membuat kita berhikmat. Pasti tidak. Itu hanya akan membuat kita makin bodoh. Mari kita bertumbuh di dalam hikmat. Nah, jadi setelah Alkitab, gereja, ketiga, kira-kira itu apa ya? Alam. Ya, alam. Nah, jadi Brad McCracken itu lagi-lagi begini ya. Kita kan mau kenal Kristus ya. Dan kita kenal Kristus pertama-tama dari Alkitab. Ini wahyu umum, wahyu khusus kan ya. Tapi kita juga kenal Kristus lewat wahyu umum, yaitu lewat alam. Pasti tidak kita bisa mengenal Tuhan yang sama sesuai dengan Alkitab. Pasti, karena kreatornya, sumbernya sama, yaitu sama-sama Allah, sama-sama Tuhan, sama-sama Kristus. Nah, jadi kita perlu untuk melihat alam. Nah, ini mungkin bagi yang suka traveling, wah ini tepat ini ya, tepat ini. Saya bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, sebentar lagi KKR Toraja. Mau jalan-jalan setelah KKR. Nah, jadi kita belajar untuk merenungkan alam. Nah, yang menarik kan di Mazmur 8 ya, Daud itu merenungkan alam kan ya. Terus apa yang dia dapatkan? Setelah dia lihat bintang-bintang di langit, seluruh keindahan alam yang Tuhan ciptakan di atas langit, kemudian dia tanya satu pertanyaan kan ya. Dia mengatakan apa? Siapakah aku? Berarti ada apa di sini? Kerendahan hati kan ya. Nah, ini wisdom. Kerendahan hati. Bukan jadi egois, bukan jadi self-centered. Dari mana dia bisa bertumbuh dalam wisdom? Karena lihat alam. Nah, maka mari juga kita belajar demikian. Ini saya juga bukan orang yang terlalu begini ya, cuman ya ini jadi hal yang bisa dipelajari ya. Ya. Kemudian keempat apa? Setelah alam, ada yang mau tebak itu apa? Buku. Nah, makanya kita di Pemuda baca buku ya. Karena ini salah satu pembentuk habit makin jadi serupa Kristus. Kenapa? Buku melatih kita untuk tidak berpikir fragmented. Karena buku
menuntun kita kepada satu tema, satu topik, betul kan ya? Jadi dunia ini kan tadi sudah dikatakan ya, kita terdisorientasi dan terfragmentasi. Maka lewat baca buku kita melatih diri menjadi orang-orang yang fokus, melatih diri menjadi orang-orang yang bisa berpikir lebih dalam. Fokus maksudnya berpikir lebih dalam. Dan ada waktu untuk merenung. Ada waktu untuk merenung. Jadi ini buku ya. Orang yang baca buku biasanya juga baca Alkitab. Sebaliknya juga ya, orang yang suka baca Alkitab akan cukup mudah juga baca buku. Nah, kita biasanya kan seringkali mendengar, khususnya mungkin kalau kita yang kerja di sekolah sebagai guru, selalu pemerintah selama ini menekankan beberapa tahun terakhir literasi kan ya. Nah, sesungguhnya orang Kristen harusnya orang yang literasinya tinggi. Karena apa? Pertama-tama kita baca Alkitab. Dan orang yang baca Alkitab akan terlatih juga untuk baca buku. Nah, ini jadi penting untuk kita baca buku. Kita lebih fokus, kita pikir mendalam, dan itu menjadi latihan kita untuk juga seperti itulah sikap kita di dalam approaching atau mendekati Alkitab. Satu lagi ya, tentang buku kita belajar untuk melatih kerendahan hati juga. Kenapa? Karena waktu kita baca buku, kita bukan mau paksa pikiran kita kan ya, tapi kita mau memahami pikiran penulisnya. Betul ya? Jadi dengan baca buku, kita bisa melatih kerendahan hati. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang cepat mendengar tapi lama untuk bicara. Nah, zaman sekarang orang-orang lebih cepat bicara daripada mendengar. Makanya tweeting kan ya, ciutan. Nah, itu cepat bicara, lambat mendengar. Makanya ada Twitter ya. Nah, jadi setelah Alkitab, kemudian apa itu namanya? Gereja, kemudian natur, kemudian buku, di atas apa? Ya, seni atau lebih tepatnya beauty sih, keindahan, beauty. Jadi kita itu perlu diisi dengan keindahan ya. Keindahan itu misalkan apa ya? Musik. Ya, musik. Orang yang biasa dengar musik klasik dan orang yang biasa dengar musik rock atau slow rock atau alternatif rock, kira-kira gimana kepribadiannya ya? Tapi pasti one way or another musik itu mempengaruhi kepribadian kita. Musik itu mempengaruhi afeksi kita. Jadi musik, keindahan itu membentuk hati sebenarnya. Membentuk afeksi, membentuk cinta, menenangkan jiwa kita. Butuh musik. Nah, Saul itu kan kalau kita lihat di Alkitab, jiwanya sering tidak tenang ya. Karena diganggu oleh iblis kan dikatakan. Terus apa yang dilakukan oleh Daud? Main kecapi kan. Jadi musik ada sense untuk menenangkan orang ya, mengarahkan orang dengan cinta dan kelemah lembutan yang benar. Ya itu kan buah roh ya, kelemah lembutan salah satu buah roh kan ya. Dan dilatih lewat menikmati musik. Termasuk juga mungkin menikmati lukisan. Ada hal yang menarik saudara ya, kalau kita lihat gambar di Instagram misalkan, gimana kita lihatnya? Apakah lama kita lihat? Atau kita cuman langsung geser-geser? Biasanya kan langsung geser ya. Tapi kalau kita lihat lukisan bagaimana? Jelek, ganti lagi lukisan lain. Jelek, ganti lagi. Enggak kan ya? Kita akan lama lihat lukisan. Nah, di gereja perlu ada lukisan ini ya. Karena salah satu ciri khas gereja Reform, Gary, ada lukisan. Nanti lain waktu kita bicarakan. Nah, ini perlu latih habit ya. Jadi kita lihat lukisan lama. Itu melatih kita untuk mengenal Kristus juga. Alkitab kan bilang ya, behold, lihatlah anak domba Allah. Berarti bukan cuma lewat begitu, tatap. Butuh waktu lama, ada perenungan di situ. Mari kita lihat. Nah, jadi musik, lukisan, puisi, ini semua beauty ya. Arsitektur, beauty. Tapi saya kira olahraga juga ada beauty-nya ya. Nonton bola bisa ada beauty ya. Tergantung tim mana yang ditonton sih ya. Tim yang dilatih Mourinho atau tim yang dilatih Guardiola, itu beda beauty-nya ya. Terakhir, setelah beauty, beauty yang penting juga ini ya. Beauty membawa kita untuk wonder.
wonder. Nah, wonder itu adalah virtue Kristen. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, maka harusnya kita terbiasa untuk wonder. Waktu kita baca Alkitab, perlu ada wonder. Waktu lihat natur, lihat alam, perlu ada wonder. Itulah membuktikan kita akhirnya keluar dari diri kita. Orang yang wonder itu kan tidak pikir diri ya. Dia keluar dari dirinya, merendahkan dirinya. Dan meninggikan objek atau subjek yang dia lihat. Itu wonder, itu amazement. Beauty dan ya saya kira itu yang terakhir ya, di atas dari itu kayaknya digabung ya, beauty. Ya, jadi ini yang kita terakhir itu sosial media sepertinya, sosial media ya. Kita sudah tidak perlu bahas itu, tapi ya saya kira ada satu hal yang dia katakan, sosial media itu penting karena melatih kita untuk mungkin punya satu visi yang sama ya. Misalkan orang ada petisi di sosial media, nah itu melatih untuk berjuang bersama ya. Tapi tadi kita sudah lihat ada banyak juga hal-hal yang akhirnya bisa membentuk kita menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan Kristus. Baik, jadi saya kira kita cukup sampai di sini. Ya, kiranya dengan apa yang kita boleh lihat dari buku ini, kita belajar bagaimana makin jadi seperti Kristus. Kita juga belajar bagaimana kita awas dengan praktek hidup dunia. Karena dunia mempengaruhi kita dengan praktek yang tidak serupa dengan Kristus. Khususnya dengan dunia yang kita bahas adalah dunia yang begitu banyak informasi dan berita. Ya, kiranya kita boleh makin menjadi serupa Kristus, bertumbuh di dalam hikmat dan disukai oleh Tuhan dan manusia. Kita doa, dan mungkin setelah ini kalau ada yang mau tanya atau diskusi lebih jauh silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami untuk membahas satu tema yang mungkin jarang untuk kami renungkan bersama. Kiranya ini boleh memberikan kepada kami insight yang baru, dan kiranya ya Tuhan yang paling utama, kami boleh makin serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah hikmat yang sejati itu. Hikmat di dalam daging. Kami di dalam daging. Kami manusia. Kami mau serupa dengan Kristus. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.